Hadis tentang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya ulangi membaca hadisnya untuk mengingatkan kembali kepada kita. Hadis ini dari Abdullah ibnu Bujair bahwasanya annahu sami'a Hani'an maula Utsman, bahwasanya dia mendengarkan Hani maulanya Utsman atau asistennya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa kana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihiyatahu. Utsman itu, kata maulanya ini, kalau dia melakukan perjalanan atau dalam sebuah perjalanan, kalau ketemu dengan kuburan dia menangis, dan menangisnya itu disatakan bahwa hatta yabulla lihiyatahu, menangisnya itu sampai air matanya membasahi jenggotnya. Dan disebutkan dalam biografi beliau, Utsman itu jenggotnya sangat lebat dan panjang, ya, karena emang sunnahnya begitu. Sunnahnya jenggot itu dipanjangin. Dan makruh, bahkan sebagian ulama mengharamkan untuk dicukur habis. Sebagian ulama mengharamkan jenggot itu dicukur habis. Tapi kalau dipotong, sebagian membolehkan. Tapi kalau kumis, sunnahnya dicukur habis. Ya, jangan menyamai orang-orang Yahudi, kata Nabi begitu. Karena orang Yahudi itu kumisnya panjang-panjang sampai kadang-kadang melewati bibirnya. Maka kalau begitu cukur, sunnahnya kumis dicukur. Al-khamsatu al-fitratu khamsun, kata Nabi dalam hadisnya, tanda kesucian itu ada 5. Salah satunya adalah mencukur kumis. Ya, simbol kesucian dalam Islam. Nah ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau bertemu dengan kuburan, beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Lalu maulanya ini mengatakan kepadanya, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Ketika saat disebutkan kepadamu, hilang suaranya. Ya. Mati kayaknya. Oh, dipencet lagi. Kan udah nyala. Tes. Oh iya. Berarti hebat nih punya kita nih. Tadi siang, sore ininya hilang nih. Akhirnya ketemu lagi. Saya kira ketelan. Anak kecil kan. Baik. Sampai di mana tadi? Jadi kata maulanya ini, faqila lahu tuzkarul jannah wan nar wala tabki. Ketika disebutkan kepadamu atau diceritakan kepadamu, wahai Tuhan, tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki li hadza. Dan ketika saat engkau bertemu dengan kuburan, engkau nangis gitu. Kenapa begitu? Kata maulanya ini kepada Utsman. Maka beliau mengatakan, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku ingat, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau sabda Nabi. Nabi sallallahu mengatakan, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya kubur itu adalah tempatmu yang pertama. Manzil itu rumah atau persinggahan. Persinggahanmu yang pertama, min manazilil akhirah, sebelum engkau sampai di akhirat. Jadi tempat persinggahan kita yang pertama adalah kubur. Sebelum sampai kita ke akhirat, kita mampir dulu di kubur. Disebutkan disebutkan Allah dalam surah At-Takasur, mampir di kubur itu cuma mampir kita, hanya mengunjungi kubur saja.
Itu maknanya bahwa memang dikubur itu tidak selamanya kita. Dikubur itu hanya sementara. Karena tempat kita yang sungguhnya adalah ya akhirat atau di surga. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kita ini sebenarnya penduduk surga kita sebenarnya. Maka kalau bisa, kalau kita pulang kampung nanti, kalau bisa pulangnya ke surga, biar nggak salah pulang kampung. Kalau kita ke neraka, berarti kita salah pulang kampung. Karena kampung kita sebenarnya surga. Karena Nabi Adam kan diciptakan di surga. Dan kita ini semuanya keturunan Nabi Adam. Nah, harusnya itu pulang kampung kita ya ke surga harusnya. Jangan salah makanya. Ya. Nah, kubur itu kata Nabi adalah tempat persinggahanmu yang pertama sebelum kau sampai di akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau engkau sukses di kuburmu, nanti di akhirat akan bertambah ringan urusanmu. Fama ba'dahu aisaru, fama ba'dahu aisaru itu artinya semakin ringan, bukan bebas. Ya. Jadi kalau dia tidak disiksa di kuburnya, sukses dia di kuburnya, tapi bukan berarti dia nanti sukses di akhirat, belum tentu. Sukses di kubur itu kata Nabi nanti di akhiratnya urusan semakin ringan, semakin ringan. Tapi kata Nabi SAW, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi kalau di kuburnya saja dia sudah disiksa, maka nanti di akhirat akan bertambah sulitlah, akan bertambah berat urusannya. Ya, kata Nabi SAW. Jadi kalau di kuburnya saja sudah disiksa, nanti di akhirat urusan semakin berat. Lalu Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabr afza'u minhu. Kata Nabi SAW, aku tidak melihat sebuah pemandangan yang begitu sangat mengerikan selain pemandangan di kubur ketika seorang disiksa di kuburnya. Berarti memang siksa kubur itu dahsyat. Dan Nabi mengatakan ini siksaan yang luar biasa, menakutkan dan mengerikan siksa kubur itu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu insyaallah. Makanya kalau bisa tuh Bapak Ibu, kan ada doa tuh yang diajarkan Nabi. Sehabis kita tahiyat akhir, ada doanya kan? Sebelum salam, habis tahiyat akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati mahyal wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ada 4 permintaan kita. Kalau bisa itu dihafalkan. Karena setiap tahiyat akhir di salat fardu kita, sebagai ulama mengatakan itu salat fardu. Ya, di salat wajib kita sebelum kita salam baca doa itu. Itu salah satunya adalah doa minta perlindungan di azab kubur. Ya, kalau bisa setiap habis salat sebelum salam kita baca, hafalkan doa itu. Itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, tergantung imamnya. Oh gitu. Maksudnya nggak sempat gitu kita bacanya. Kalau berjamaah juga boleh, jamaahnya baca sendiri. Setelah tahiyat itu sebelum salam, masing-masing kita bisa dibaca. Ya, nggak apa-apa. Kalau sempat, kayak imam kan biasa lama tuh, masih sempat kita baca doa itu. Ya. Kecuali kalau udah nggak sempat, ya sudah kita salam aja. Jangan diperpanjang juga. Kalau imam sudah salam, kita juga tidak boleh memperpanjang. Lama-lama baru salam, nggak boleh juga. Karena imam itu untuk diikuti. Imam itu diikuti bukan didahului. Itu juga penting. Tidak boleh mendahului imam. Kalau mau mendahului imam, jadi imam aja. Iya kan? Daripada dosa. Kalau mendahului imam itu nggak diganti nanti kepalanya. Ya, jadi kalau mau mendahului imam ya jadi imam aja.
Kalau imamnya apa? Lalu taib. Ini ada ikhtilaf. Bagaimana kalau imamnya kunut dan jemaahnya harus kunut atau tidak? Saya masih berpedoman kepada ketika dikatakan mengikuti imam dalam hal yang rukun. Tapi kalau dalam yang sunnah, bagaimana kalau imamnya itu duduknya tahiyat akhirnya duduk iftiras, bukan tawarruk? Apakah kita ikut imam? Jadi saya masih kepada ulama yang mengatakan ikuti imam dalam masalah rukun. Tapi ketika saat itu bukan rukun, ya nggak mesti. Ya. Iya, imam itu harus diikuti dalam hal yang rukun. Kalau yang sunnah tidak. Bagaimana kalau ketika tahiyat akhir imamnya itu tahiyatnya goyang-goyang sampai akhir? Apakah makmumnya juga harus? Enggak juga kan? Kenapa? Karena ini sunnah. Karena ini ikhtilaf. Nanti kita bahas. Selesai pengajian maksudnya. Ngeles ya. Ngeles itu. Sampai di mana tadi? Ya, taib. Kita kembali kepada hadis ini bahwa tadi ikut imam ya. Kalau imam sudah selesai, ya kita selesai. Imamnya salam, kita harus salam. Ikuti imam dalam masalah hal-hal yang rukun. Taib. Kalau imam sudah selesai, jangan kita diperpanjang. Kadang-kadang ada yang imamnya sudah duduk, dia masih sujud aja. Ini nggak boleh. Ya, ikuti imam. Dan jago nggak boleh dahulu imam. Atau ketika saat imamnya agak kelamaan gitu. Ya, kalau dalam sholat sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau baca ayat dalam sholat itu memang kalau sholat subuh khususnya itu sunnahnya dipanjangkan memang. Subuh khususnya subuh. Lihat dalam hadis Nabi, kadang-kadang para sahabat mengatakan, kadang-kadang selesai kami sholat subuh, kata para sahabat, begitu keluar itu seakan-akan sudah siang, karena begitu panjangnya Nabi membaca ayat ketika saat sholat subuh. Walaupun tidak selalu, tapi sunnahnya dipanjangkan. Ya, bagi yang tidak sanggup untuk berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Kalau memang udah nggak mampu, tapi juga imam harus paham tentang kondisi jamaahnya, gitu. Jadi kita saling paham aja udah. Tapi kalau sebelum sholat, kalau imamnya mengumumkan bagi yang tidak bisa berdiri silakan duduk, nggak enak juga sebenarnya. Ya, nggak ini juga, karena Nabi SAW tidak pernah mengumumkan seperti itu. Hanya kita saja kalau paham, kalau nggak kuat berdiri ya duduk, nggak masalah. Ya, lagian di sini imam nggak ada yang panjang-panjang bacaannya, nggak ada. Semua baca Quran semua, nggak ada yang panjang-panjang bacaannya. Panjang nggak ada. Semua baca Quran semua. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada 2 pekan yang lalu hadis ini kita bahas. Pertama tentang keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sudah selesai. Lalu kemudian tentang kubur, kita mengunjungi kubur, bahwa semua kita ini pasti akan mati dan pasti akan masuk ke dalam kubur, dan kubur itu sifatnya sementara. Itulah sebabnya ayat Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Kalimat yang Allah gunakan situ, kata yang Allah gunakan zur. Zur itu asal kata zaro yazuru zur. Zaro itu artinya ziarah, mengunjungi. Jadi kalau kita selalu mengartikannya sampai kamu masuk ke dalam kuburmu. Sebenarnya zaro itu, zur itu bukan masuk artinya, mengunjungi. Itu Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa nggak selamanya engkau dikubur gitu maksudnya. Tapi siksa kubur itu ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itulah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memahami seperti itu, bahwa di kubur itu ada siksa kubur. Ya. Baik, sebelum sampai ke akhirat. Nah, lalu kemudian waktu 2 pekan yang lalu saya ingin sampaikan kepada kita apa sih penyebabnya siksa kubur itu. Ya, apa penyebabnya siksa kubur itu? Dirinci para ulama
bahwa siksa kubur itu penyebabnya yang pertama adalah al-kufru atau syirkun. Perbuatan kufur atau perbuatan syirik itu membuat seseorang disiksa di kuburnya. Penyebab siksa kubur. Dan bahkan ini bukan hanya siksa kubur, tapi di akhirat pun juga akan disiksa. Jadi orang yang syirik, orang yang kufur itu 2 kali siksaannya. Di kubur disiksa, di akhirat disiksa. Jangan kita menyangka bahwa siksa kubur itu adalah pengurangan dari siksa akhirat. Kagak ada hubungannya. Nggak kayak di dunia. Kayak di dunia iya. Begitu divonis, apa namanya tuh, dikurangi masa tahanan sekian bulan, akhirnya tinggalnya berapa bulan? Sekian bulan ya. Yang tadinya divonis 3 tahun, ujung-ujungnya cuma 6 bulan. Itu kalau di dunia, karena dikurangi masa tahanan segala macam begitu. Kalau di akhirat nggak bisa. Siksa kubur beda dengan siksa akhirat. Siksa kubur itu bukan pengurangan siksa akhirat, bukan. Ya, beda siksa kubur dengan siksa akhirat. Dan bisa jadi penyebabnya juga berbeda. Tapi kalau syirik dan kekufuran itu dua-duanya penyebab siksa kubur dan siksa akhirat. Lagi hati-hati dengan syirik. Ya, syirik itu kita sudah paham lah apa itu syirik. Syirik menyekutukan Allah. Syaraka itu bersekutu artinya. Jadi kalau syirik, asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini selain daripada Allah ada kekuatan lain. Ya, dulu syiriknya itu syiriknya memang syirik apa namanya, tradisional gitu ya, konvensional. Kalau sekarang nih syiriknya modern. Syirik sekarang ini modern. Kayaknya sih nggak ada lagi orang sekarang tuh yang percaya dengan kekuatan keris gitu. Masih ada nggak sih sekarang? Kalau keris ini dikeramatkan sama dia. Ini kalau malam Jumat kerisnya bisa terbang, gitu kata dia. Nggak tahu kemana terbangnya. Ya, atau burung dikeramatin. Ini kalau burung, kalau apalah begitu kata dia. Ya, atau cincinnya dipakai. Ini kalau saya pakai cincin ini saya menang terus, nggak pernah kalah. Nah, itu deh kayak begitu tuh. Hati-hati tuh. Ya, itu bisa syirik jatuhnya. Jadi kekuatan itu daripada cincinnya dia. Ini kalau saya pakai cincin nih, cincin yang ini, kalau saya masuk ke rumah makan Padang nggak bayar, gitu katanya. Ya, nggak bayar, orang nggak makan. Coba kalau makan bayar. Syirik itu, hati-hati. Jadi kalau kita sudah mengkeramatkan sesuatu, kita meyakini kekuatan dia selain kekuatan Allah, hati-hati syirik. Allah sudah nyatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya apapun kecuali kekuatan Allah. Masa kita masih percaya dengan yang lain atau ramalan-ramalan yang lain? Ya, orang yang suka meramal-ramal hidup orang lain itu hati-hati juga. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, kata Nabi. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dukun, bertanya kepada seorang itu, lalu dia mempercayai apa yang dikatakan orang tersebut, apa kata Nabi? Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Salatnya enggak diterima. Hati-hati, jatuhnya syirik. Barangnya hilang. Datang orang pinter, dia nanya siapa yang nyuri. Ya, namanya orang pinter, jawabnya asal aja. Ya, tanya orang pinter. Begitu dia tahu, oh ini tetangga sendiri, ini orang sekitar ini, nggak jauh-jauh, gitu kata dia. Inisialnya D, gitu. D siapa? Iya kan? K A. Ya pokoknya begitulah, orang pintar masal jawab aja. Nah kalau percaya dia itu, ini syirik. Nggak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah, kecuali kalau dia lihat orang itu yang ngambil baru. Innahu mafatihul ghaib, kata Allah. Allah sudah nyatakan itu. Sesungguhnya yang tahu tentang yang gaib itu cuma Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Kita aja nih besok, jangankan besok, entar habis ini apa yang akan kita dapatkan kita nggak tahu. Betul tidak Bapak Ibu? Nggak tahu kita. Ini masalah gaib. Ini Allah yang tahu. Ini ilmunya Allah. Ya, ini masalah syirik, hati-hati.
penyebab siksa kubur. Seorang yang syirik. Tapi syiriknya syirik menduakan Allah. Kalau syirik bahasa kita sih enggak. Syirik loh, bukan itu. Itu iri namanya. Ya. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Mu'min, firman Allah tentang itu, orang-orang yang membuat syirik itu akan disiksa oleh Allah di kuburnya. Yang kedua, yang membuat siksa kubur itu yang kedua apa? Al-munafik, nifaq. Penyakit nifaq atau orang-orang munafik itu Allah katakan dalam surah At-Taubah, sanu'adzibuhum marratain. Orang munafik itu kata Allah, kami akan siksa mereka 2 kali. 2 kali. Para ulama menafsirkan ayat ini 2 kali. Apa maksudnya? Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. Itu munafik. Memang orang munafik itu dahsyat, Pak, sebenarnya. Kalau di neraka tempatnya di mana kata Allah? Wow. Fid darkil asfali minan nar. Di kerak-keraknya neraka tempatnya. Itu orang munafik. Padahal nih, orang munafik itu kan sebenarnya muslim. Betul tidak? Muslim dia. Karena muslim itulah paling berat siksaannya ada Allah. Kenapa? Dia itu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Dia bergaul dengan orang-orang beriman. Di tengah-tengahnya orang beriman dia berada. Salatnya pun di belakang imam. Coba kalau depan imam, kita kan tahu dia munafik. Ini masalahnya salatnya di belakang imam bareng dengan kita. Jadi kita nggak tahu. Betul tidak, Pak? Itulah yang paling sulit dihadapi Nabi dan para sahabat ketika itu menghadapi orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan orang munafik itu munculnya, tahu gak kita kapan munculnya orang munafik? Waktu perang Badar, orang munafik belum ada. Semua masih satu tuh, perang Badar. Tauhid, satu. Tapi begitu perang Uhud, begitu Nabi sudah hijrah ke Madinah, menang dari perang Badar, ketika saat terjadi perang Uhud, di situ muncul orang-orang munafik di bawah kepemimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang Madinah, munafik. Itulah gembongnya munafik di zaman Nabi SAW. Dialah yang selalu mengajak orang-orang lain untuk menjadi orang-orang munafik. Maka ketika saat perang Uhud itu Nabi dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju perang Uhud 1000 orang pasukan Nabi. Karena ketika itu akan mengalawan orang-orang Quraisy dari Mekah itu 10.000 orang. Berangkat 1.000 orang dari Madinah. Sampai di Uhud itu hanya sisa 700. 300-nya kemana? Dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay, dan itulah mereka orang-orang munafik. Balik lagi ke Madinah. Itulah awalnya Nabi dikhianati oleh orang munafik. Itu awalnya dari perang Uhud. Tapi Nabi nggak mau membunuh orang-orang munafik. Dan setiap kali Umar bertanya kepada Nabi siapa orang-orang munafik, Nabi pun tidak mau mengatakannya. Kenapa Nabi tidak mau membunuh orang-orang munafik? Nabi katakan kepada sahabat ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada siapa orang munafik itu, saya akan penggal batang lehernya. Apa kata Nabi? Tidak. Kalau engkau bunuh orang munafik dan aku masih ada, kata Nabi SAW, maka sampai akhir zaman orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena orang munafik itu di kalangan sahabat. Abdullah bin Ubay itu kalau kita baca kisahnya, kalau sholat berjamaah itu di belakangnya Nabi. Di belakangnya Nabi sholatnya. Gembong munafik. Bayangin coba. Tapi ketahuan aja sih kalau orang munafik, ketahuan aja. Yang paling susah orang munafik itu kata Nabi kalau sholat berjamaah ke masjid itu sholat isya sama sholat subuh. Itu dalam hadis Nabi mengatakan, itu orang munafik itu paling susah kalau ke masjid sholat subuh dan sholat isya. Dulu, sekarang sih enggak. Ya, kalau dulu gelap isya dan subuh itu mereka tidak ke masjid karena gelap, disebut orang-orang munafik, berat bagi orang munafik. Sekarang udah terang tapi tetap juga nggak ke masjid, itu munafik atau bukan? Lebih parah berarti. Ya kan? Berarti kan lebih parah. Orang munafik itu tidak ke masjid isya dan subuh itu karena alasannya dua. Oh, gelap, terus orang tidak melihat siapa-siapa yang ke masjid. Nah, karena mereka itu kan melakukan ibadahnya karena apa? Dilihat orang.
Nah, sekarang udah terang semua, nggak ke masjid juga. Ya, orang munafik. Jadi munafik itu 2 kali disiksa, dikubur disiksa oleh Allah. Munafik. Walaupun munafik itu nanti ada 2 macam, Pak. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Yang paling berat itu nifaq i'tiqadi, keyakinannya. Itulah Abdullah bin Ubay. Ya, munafik secara keyakinan. Dia mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak meyakini. Itulah Abdullah bin Ubay. Makanya ketika dia saat mati, anaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku meninggal, aku ingin engkau solatkan bapakku. Itu anaknya Abdullah bin Ubay. Ketika itu Nabi hampir mau, tapi Umar ketika itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau akan solatkan orang seperti Abdullah bin Ubay? Kata Nabi, iya, dia manusia. Maka turunlah ayat surat At-Taubah. Itulah enaknya kalau zaman Nabi. Seluruh ayat surat At-Taubah itu kalau tidak salah ayat 67 atau 75 turun, yang Allah membenarkan pendapatnya Umar bahwa Allah katakan wala taqum ala qabri fala tusalli alaihim abadan, jangan pernah engkau salatkan orang-orang munafik kata Allah, dan jangan pernah engkau doakan mereka. Itu surah At-Taubah. Allah membenarkan pendapatnya Umar. Makanya waktu di pilkada dulu di DKI yang Ahok salah satu calonnya, itu ayat itu disampaikan kepada masyarakat yang milih Ahok, nanti kalau meninggal kagak disolatin. Pengaruh juga ternyata. Ini live ya, nggak apa-apa, kan udah lewat ya. Itu dulu begitu ya, pengaruh juga ternyata ya, orang munafik. Nah, besok ini hati-hati itu. Ini nggak ada sih orang non muslim, nggak ada. Iya, yang milih dia, berarti kan yang milih dia milih orang kafir siapa? Yang milih orang kafir siapa? Munafik. Nggak ada lagi udah. Kan Allah katakan surah Al-Hasyr, apa kata Allah? Alam taro ilal ladzi, surah Al-Hasyr itu saya jadi lupa tuh. Yang ketika Allah mengatakan alam taro ilal ladzina nafaku, tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik itu, kata Allah. Siapakah mereka itu? Alladzina qalu li ikhwanihimul ladzi, yang mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya itu? Orang-orang kafir. Jadi Allah katakan orang munafik itu saudaranya siapa? Orang kafir. Ya, itu surah Al-Hasyr Allah sebutkan. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Itu kata orang munafik, Pak, kepada orang kafir. Ketika itu saudaranya, kata Allah kepada orang kafir itu, dia katakan, kalau kalian diusir, kami akan ikut bersama kalian. Dan kami, kata orang munafik, tidak akan pernah taat kepada orang-orang mukmin. Itu kata orang munafik itu. Jadi kalau di negeri ini dipimpin oleh orang beriman, itu orang munafik nggak bakal betah. Sama sebaliknya juga begitu. Kalau pemimpinnya itu orang munafik, itu rakyatnya juga nggak bakal betah kalau dia orang beriman. Sekarang Bapak betah atau enggak? Hah? Ya, itu maksudnya. Berarti pemimpinnya ya begitu. Ya. Jadi ukurannya begitu. Itu sama dengan ketika Umar menjadi khalifah. Umar tanya kepada Huzaifah. Karena Huzaifah ini satu-satunya sahabat yang Nabi kasih tahu tentang nama-nama orang munafik. Enggak ada lagi tuh. Cuma Huzaifah doang. Huzaifah ibnul Yaman, satu-satunya sahabat yang ngasih tahu diberitahu Nabi namanya orang-orang munafik itu siapa saja. Begitu Umar menjadi khalifah, Nabi sudah wafat, dia rayu-rayu tuh Huzaifah supaya Huzaifah mau mengatakan siapa saja orang munafik itu. Tapi Huzaifah nggak mau, kan ini rahasianya dengan rambi Nabi. Sampai akhirnya ketika jadi khalifah, dia katakan kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, kata Umar, adakah pejabat yang aku angkat ini orang munafik? Tapi Huzaifah tidak mau menjawab. Kata Huzaifah jawabannya gini, kalau ada orang munafik yang engkau angkat, maka dia tidak akan betah bersamamu. Pasti dia akan mundur. Nah, kemarin-kemarin itu ada nggak pejabat yang mundur? Ada banyak menteri yang mundur itu. Kali begitu kali. Tapi ya, jadi penyakit sebab kubur itu yang kedua munafik. Hati-hati, penyakit nifak.
penyakit nifak. Tapi memang yang parah tu nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali itu, itulah yang disebutkan Nabi. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia bicara, bohong. Kalau dia berjanji, ingkar. Kalau dipercaya, khianat. Itu secara amali. Itulah perbuatan orang munafik. Jadi hati-hati nih kita nih. Bisa jadi kita juga termasuk nifaknya nifak amali. Munafiknya kita munafik secara amal, hati-hati. Kalau kita suka berbohong, suka ingkar janji, suka mengkhianati amanah, munafik. Tetapi secara amali, ya, hati-hati itu. Jangan suka bohong. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab siksa kubur itu istinja. Tidak istinja. Itulah hadis Nabi ketika saat Nabi marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal kuburain. Ketika Nabi melewati 2 kuburan, lalu Nabi berhenti di tengah-tengahnya. Lalu Nabi mengatakan mengambil pelepah korma, lalu Nabi belah 2 pelepah korma itu, Nabi taruh di atas 2 kuburan itu. Nah, ketika itu para sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Innahuma yu'adzibani." Orang yang ada dalam 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Ya. Tetapi mereka ini disiksa, kata Nabi, bukan karena permasalahan yang berat, bukan. Ini permasalahan sepele, permasalahan kecil yang menyebab mereka disiksa. Apa itu? Amma haza, adapun yang kuburan yang ini, kata Nabi, la yastatiru min baulihi. Ini orang kalau buang air kecil enggak istinja. Nih, kata Nabi yang satu ini. Ini pelajaran buat kita, hati-hati tuh. Kalaupun istinja tapi harus bersih, suci. Karena ini pengaruhnya terhadap salat kita. Orang kalau istinjanya tidak suci, tidak bersih, maka salatnya kagak sah. Ya, hati-hati. Istinja. Ini masalah sepele sebenarnya. Kan gampang. Istinja itu susah apa mudah sih sebenarnya? Pak. Bahasa kitanya apa sih istinja tuh? Bersuci ya. Cebok. Iya kan? Cebok itu susah apa mudah? Mudah. Gampang sebenarnya. Kalau ada air ya utamanya dengan air. Kalau nggak ada air ya dengan apapun bisa. Iya, pakai batu, pakai kertas, pakai daun. Asalkan jangan yang licin-licin, permukaannya tidak bisa. Dalam fikih tidak bisa karena itu tidak menyerap. Kalau permukaannya kasar bisa kertas tuh, kalau kasar bisa daun, tisu bisa. Kalau perlu tuh amplas. Bisa. Itu kan kasar tuh. Iya kan yang kasar. Iya. Itu mudah sebenarnya. Cuman inilah kadang-kadang sepele kata Nabi, tapi banyak orang yang menyepelekan. Akhirnya apa? Itulah menjadi siksa kuburnya. Istinjanya nggak bersih atau dia tidak istinja. Saya sih pernah menyaksikan sendiri. Bukan mengada-ngada nih saya nih. Saya kira Senayan itu kan sekolahnya kan menjelang Senayan itu ada sawah tuh dulu sebelah kanan tuh. Sekarang sih masih belum rumah juga, masih begitu juga. Itu kalau maaf banget gitu ya, bukan ini kan orang siapapun. Kadang-kadang abang-abang yang suka jualan pakai gerobak, itu kalau dia kebelet itu langsung ke situ dia. Langsung ke situ buang air kecil di situ dan saya menyaksikan, saya ngelihat. Di situ udah begitu tuh enggak ngapa-ngapain saya lihat. Langsung dia golong gerobaknya. Nggak ada apa-apain, langsung dorong gerobak lagi tuh dia tuh. Begitu ada yang beli langsung diambilin sama dia. Artinya saya lihat dia nggak istinja. Itu loh masalahnya yang saya lihat tuh. Dia nggak istinja, dia tidak bersuci. Lalu bagaimana coba kalau seperti itu? Itu yang dimaksud Nabi SAW. Padahal di situ ada daun, ada kayu, bisa. Ya, perlu kita pahami, hati-hati nih. Ya, kalau tahu, maksudnya? Oh, dikasih tahu. Iya, harusnya memang saya kasih tahu, tapi waktu itu belum saya kasih tahu. Karena nggak enak juga langsung, kalau harus dikasih tahu nggak enak juga. Ya, tapi habis itu saya lihat, oh itu bapak abang-abang itu nggak saya lihat lagi. Tapi itu saya menyaksikan sendiri. Ya, memang harusnya dikasih tahu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yang membuat siksa kubur itu adalah namimah. Karena yang kedua tadi kata Nabi, wa amma hadza yamshina bin namimah. Dan adapun yang satu ini, kuburan satu ini, orangnya kata Nabi SAW, orang yang suka namimah.
Namimah itu Bapak Ibu, yamshina bin namimah. Dia jalan ke sono kemari tapi suka mengadu domba. Ngomong ke sini begini, ngomong ke sini begini. Nah, ada nggak orang kayak begitu? Ini yang kayak begini nih penyebab siksa kubur. Iya, dia suka ngomong memanjangkan ucapan orang, membuat orang terprovokasi dengan ucapan dia. Ini namimah namanya. Manas-manasin orang. Nggak pernah ke masjid, ngomong tentang masjid di luar sana, membuat orang panas sehingga seakan-akan masjid ini bermasalah. Padahal dia nggak pernah ke masjid. Ada nggak orang kayak begitu? Banyak. Nggak ada. Kalau di sini yang suka ke masjid juga yang suka ngomong begitu. Kalau di luar tuh yang nggak pernah ke masjid masih oke. Tapi yang masih ke masjid itu juga bermasalah juga kalau seperti itu. Ya. Kadang-kadang begitu kita ini Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan kepada kita, sesuatu itu kadang-kadang kalau kita tidak suka, kadang-kadang kita ungkapkan tapi dengan ungkapan yang tidak baik. Harusnya tuh kalau nggak suka, cukup kita diam saja, gitu kan? Sama dengan Palestina. Kalau kita tidak suka dengan perjuangan Hamas, nggak usah ngomong tentang itu. Begitu kita ngomong nyakitin orang, kita macam-macam ngomong tentang Hamas, nah itu tidak bagus, nyakiti hati mereka. Itu maksudnya, ya. Nah sama di masjid juga kadang-kadang begitu tuh. Dia nggak tahu apa-apa dengan masjid, ngomong tentang masjid, ngomong keluar sana, akhirnya tersebar kemana-mana tuh masjid bermasalah. Ya, Masjid At-Taqwa tuh anak-anaknya berisik gitu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah, memang. Tapi alhamdulillah tuh anak-anak Masjid At-Taqwa ini itu berisiknya sebelum sholat. Begitu sholat, alhamdulillah tuh diem. Ya, walaupun habis sholat kabur lagi, nggak apa-apa, namanya anak-anak. Dia kita juga gitu. Iya, kalau bawa bapak yang habis sholat lagi kabur lari-lari, nah itu baru usir dia, jangan ke masjid lagi gitu. Kalau bawa bapak, kalau anak-anak wajar lah, ya wajar. Dia namanya anak-anak. Dia lari-lari ke sono-sono ya wajar. Rumahnya kecil pak, rumahnya kecil, nggak ada AC-nya. Dia ke masjid, ini luas banget, adem. Lari ke sono kemari, ya bocah. Wajar nggak sih? Wajar. Tapi kalau bapaknya yang kayak begitu baru. Tapi saya ingin ingatkan juga kepada kita, bagi kita yang suka bawa anak-anak, ya kita harus tanggung jawab. Harusnya begitu. Tanggung jawabnya bagaimana maksudnya? Ya kalau dia berisik ya pegangin. Boleh kok. Lagi sholat kita megangin anak supaya nggak lari, boleh. Dalam fikihnya dibolehkan. Ya, nggak apa-apa supaya dia nggak berisik. Tapi kalau nggak bisa juga kayak begitu, khawatirnya nih kalau nggak bisa begitu nanti mengganggu orang yang sedang sholat, khawatirnya. Sehingga orang lagi sholat tuh nggak khusyuk, hilang kekhusyuannya, yang ada ngedumel dalam hatinya, itu yang dosa nanti orang tuanya masalahnya. Takutnya begitu, takutnya. Ya, baik. Kalau saya diperpanjang bisa masalah antar ini. Udah segitu aja dulu. Tapi ya, jadi namimah itu hati-hati, itu penyebab siksa kubur. Yang terakhir adalah penyebab siksa kubur itu niyahah. Niyahah itu artinya meratap. Meninggal seseorang, keluarganya meratapi. Itu membuat si mayit itu disiksa di kuburnya. Kasihan. Itu kata Nabi SAW mengatakan, ala tasma'u anna Allah anna ilaha la ya'azibu bidamil jin wala bihuzil qulub. Sesungguhnya mayit itu kata Nabi SAW, dia tidak diazab karena air mata, bukan karena tangisan mayit itu disiksa oleh Allah, tapi disiksanya mayit itu karena ratapan. Ratapan apa bedanya dengan nangis? Beda. Kalau nangis karena air mata, tapi kalau ratapan mulut, ngomong, menyesali orang yang meninggal, itu meratapi. Tapi kata Ibnu Mubarak mengatakan, kalau sebelum meninggal ini orang tuanya ngomong kepada keluarganya, kalau bapak meninggal, wasiat bapak nih jangan diratapin, ya. Kata bapaknya wasiatnya nih. Tapi ketika dia sudah meninggal, ternyata orang itu meratapi semua keluarganya. Apakah dia kena siksa? Kata Ibnu Mubarak, tidak. Kenapa? Karena dia sudah mewariskan, menyampaikan itu, mewasiatkan kepada mereka supaya tidak diratapi. Tapi tetap diratapi, maka dia tidak disiksa.
Tapi dia tidak berwasiat untuk itu, lalu keluarganya meratapi semuanya, dia disiksa. Kasihan sebenarnya. Tapi kalaupun tidak diratapi, tapi jangan disenengin juga. Ini meninggal pada ketawa-ketawa semua. Nggak boleh nangis, kita nggak boleh sedih, nggak boleh diratapin, harus gembira. Gila itu mah keluarganya kalau gitu. Ya, iya. Yang logika juga. Sedih itu boleh, nangis boleh. Nabi apakah tidak nangis Nabi ketika anak meninggal? Anak Nabi itu 5, Pak. 5 anak Nabi itu beberapa orang meninggalnya saat kecil. Termasuk anak laki-laki Nabi Ibrahim namanya. Itu saat meninggal anak Nabi Ibrahim itu, namanya Ibrahim, itu Nabi nangis. Dan pada saat meninggal itu gelap tuh bumi, langit gelap. Dia dalam hadisnya. Ketika anak Nabi namanya Ibrahim itu meninggal, itu langit gelap. Sehingga ketika itu orang-orang di Madinah mengatakan, ini karena anaknya Nabi meninggal, langit jadi gelap, ikut berduka. Langsung disangkal oleh Nabi SAW. Tidak ada hubungannya langit yang gelap dengan anakku meninggal. Kata Nabi begitu. Nggak ada hubungannya. Langit ya langit, anak saya meninggal ya meninggal. Artinya nggak boleh kita juga menghubung-hubungkan itu. Ya, nggak boleh dihubung-hubungkan. Orang meninggal dengan langit yang gelap, nggak ada hubungannya. Ya, jadi yang membuat mayat itu disiksa itu karena ratapan, bukan karena tangisan. Diratapi. Coba kalau nggak berangkat, nggak bakal mati. Ini sih berangkat. Coba kalau berobat, dibawa ke rumah sakit, nggak bakal mati. Tuh kan mati karena nggak dibawa. Itu namanya meratapi. Nggak boleh. Kalau udah mati ya udah aja udah. Ya, jangan diratapi sampai 3 hari. Kata Nabi SAW, bersedihnya orang yang ditinggalkan itu hanya 3 hari batasnya. Kalau lebih dari 3 hari dia sudah meratapi, dan itu tidak boleh. Ya, orang yang meninggal. Baik ya, itu namanya niyahah. Ya, niyahah. Innal mayyit yu'adzibu bibukai ahlihi. Sungguhnya mayit itu disiksa, kata Nabi SAW, itu gara-gara ratapan keluarganya. Karena diratapi oleh keluarganya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana caranya untuk supaya kita terhindar dari siksa kubur itu? Yang pertama, biasakan kita dalam kebaikan. Itu disebut dengan ar-ribat. Ya, ar-ribat itu melakukan kebiasaan kebaikan. Dalam kebaikan kita istiqomah dengan itu, insya Allah. Kalau orang yang istiqomah dengan kebaikan, dia akan meninggal dengan husnul khatimah. Kalau orang sudah husnul khatimah, insya Allah sisa kuburnya nggak ada. Yang salah satunya sisa kubur itu, husnul khatimah itu caranya salah satunya yang meninggal dalam keadaan baik. Kayak taklim begini, tiba-tiba meninggal, nggak apa-apa. Ya, ceramah juga banyak yang meninggal. Itu ustadz lain, ya kan? Ustadz lain, kalau saya mah belum. Iya kan? Kalau udah nggak ada di sini saya. Ya kan, lagi taklim gitu. Ada orang yang asyahid. Asyahid itu terhindar dari siksa kubur. Orang yang mati syahid terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, mata yaumu wa lailu jum'ah. Orang yang meninggal hari atau malam Jumat. Itu disebutkan Nabi dalam hadisnya. Orang yang meninggal hari atau malam Jumat, Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Nah, kalau bisa kita tuh malam Jumat atau hari Jumat. Ini malam Jumat besok nih kalau bisa nih. Malam Jumat besok atau Jumat besok nih kita meninggal semua. Amin. Nggak ada yang berani. Padahal malam Jumat husnul khatimah, nggak apa-apa. Meninggal aja semuanya kita. Malam Jumat besok nih atau Jumat besok. Ini kalau meninggal semua kan jadi viral ini. Jamaah at-taqwa meninggal pada malam Jumat semuanya. Mantap itu. Kecuali ustadznya. Mantap itu. Terakhir diantaranya menghindari siksa kubur itu, kata Nabi SAW, ada sebuah hadis Nabi mengatakan kalau dia suka membaca suratul Al-Muluk, surah Al-Muluk, itu salah satu menghindari siksa kubur. Ada hadis Nabi SAW, sering-sering baca surah Al-Muluk. Atau tadi salah satunya adalah dengan berdoa setiap selesai sholat, sebelum salam bacalah minta perlindungan kepada Allah dengan doa yang tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dihindari dari siksa kubur, insyaallah.
Karena kalau sisa kubur saja sudah disiksa, kesananya semakin berat. Makin berat urusan kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Terakhir, ada yang bertanya sebelum azan nih? Ya. Baik, jazakallah khairan. Kalau seorang ulama biasa aja dia menyampaikan sesuatu, dia akan melakukan ijtihad tentang itu. Dengan ada sumber-sumber dalil yang dia pelajari oleh dia, maka dari situlah dia akan mengeluarkan ijtihadnya. Maka ulama itu kalau mengeluarkan sesuatu, itu istilahnya ijtihadnya dia, bukan ramalan. Beda dengan seorang peramal, beda. Dia tidak pakai dalil, dia tidak pakai menggali dalil dari apa yang dia ramalkan. Atau ketika saat dengan teknologi ramalan cuaca, boleh nggak kita percaya? Boleh. Kenapa? Karena itu melalui teknologi, melalui ilmu pengetahuan, bukan melalui ramalan. Peramal itu dia melalui apa istilahnya ya? Insting dia. Iya, macam-macam lah, insting dan apanya. Tapi dia tidak memiliki dalil, argumen tentang dalil tentang itu gitu. Itu bedanya dengan ulama. Ya. Makanya ulama juga dengan peramal pasti beda. Ulama dengan peramal itu pasti beda. Ulama itu dia punya dalil, dia punya kitab, dia punya argumen lah tentang itu. Sehingga dia istilahnya tuh kalau dia mengeluarkan hukum dari situ, itu disebutnya ijtihadnya para ulama. Tapi kalau peramal kagak pakai dia. Oh, firasat. Kalau firasat orang beriman punya firasat. Firasatnya orang beriman itu benar, kata Nabi. Kalau orang beriman firasatnya benar. Tapi orang beriman seperti apa yang punya firasat yang benar itu? Orang yang beriman seperti Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan ketakwaannya bagus kepada Allah. Seperti Umar, ketika saat Umar berkhutbah, lalu ketika itu pasukan kaum mukminin ketika itu dipukul mundur oleh orang-orang kafir ketika itu, di khutbahnya Umar tuh teriak. Tapi bisa kedengaran sampai mereka, itu dengan firasat. Umar tahu ketika itu. Itulah firasatnya orang-orang beriman. Jadi kalau firasat itu bukan ramalan. Kalau firasat bukan ramalan. Ya, firasat itu memang diberikan kepada orang-orang beriman. Atau karomah atau ilham. Bisa orang-orang beriman. Ya, tapi bukan ramalan. Firasat bukan ramalan. Wallahu a'lam. Cukup? Udah habis waktunya. Ya, itu dipandang itu. Iya, Kang Ade enggak enak depan. Baik, Bapak Ibu, ini saja mudah-mudahan manfaatnya. Bikunan semua kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firasat hanya sekali. Hah? Firasat hanya sekali. Bisa 2 kali.